Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang modul pembati level 1, modul 3, yang mempelajari tentang internet untuk pembelajaran. Ini tampilan modulnya. Pada pembelajaran satu ini, kita akan belajar tentang literasi informasi. Terdapat dua materi pada pembelajaran ini, yaitu pengertian literasi dan keterampilan literasi informasi. Pengertian literasi informasi adalah kemampuan untuk tahu kapan ada kebutuhan untuk informasi, untuk dapat mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, dan secara efektif menggunakan informasi tersebut untuk isu atau masalah yang dihadapi. Menurut American Library Association, literasi informasi merupakan serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Keterampilan literasi informasi bersumber dari informasi skill in the school right Department of Education 1989 halaman 8 tentang the information process, tahap-tahap keterampilan literasi informasi yang harus dimiliki oleh seorang pencari informasi melalui proses dan tahapan berikut ini. Yang pertama adalah mendefinisikan informasi. Dalam model literasi, informasi lain sering pula dilaksanakan dalam proses pengidentifikasian informasi, di mana dalam proses ini pencarian informasi harus mampu memberi definisi dan mengidentifikasikan topik atau subjek, menentukan dan memahami sasaran penyajian, menetapkan format yang sesuai dengan rencana yang dipikirkan. Menemukan informasi dengan menempatkan lokasi sumber yang sesuai dengan topik atau subjek, maka akan mudah menemukan informasi yang sesuai tersebut. Dan juga dalam kegiatan menempatkan lokasi ini adalah pengetahuan apa saja sumber-sumber informasi tersebut dan adalah sarananya. Untuk dapat menemukan informasi itu, perlu dipahami bagaimana cara menggunakannya oleh pencari informasi. Yang kedua adalah memilih informasi. Proses memilih informasi ini dilakukan dengan cara pencarian informasi, memilih informasi yang relevan, sehingga informasi yang dibutuhkan akan dapat digunakan, tidak membiarkan informasi. Pencari informasi menentukan sumber mana yang sesuai atau tidak, terlalu mudah dan terlalu sulit. Informasi yang didapat apakah bisa dipercaya? Dan pencari informasi dapat mencatat informasi yang relevan dengan cara membuat catatan atau membuat rekaman dan pengorganisasian visual seperti grafik, bahkan chart, dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah mengolah informasi. Informasi yang beragam dan bermacam-macam perlu dipilah-pilah sehingga dapat dibedakan antara fakta, pendapat, gosip, atau informasi sampah sehingga nantinya dapat digunakan informasi itu dengan baik. Pencari informasi yang paling tahu tentang kecukupan informasi yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan semua informasi yang ada atau tidak? Mengolah informasi
Yang selanjutnya adalah mempresentasikan informasi. Pada proses ini, pencari informasi telah mendapat apa yang diperoleh informasi dan setelah berasimilasi, maka dapat berbentuk informasi baru yang dapat disebarluaskan dalam format yang berbeda dari aslinya. Oleh sebab itu, kini dibutuhkan secara cara bagaimana memberikan informasi itu dengan mempraktekkan aktivitas penyajian dengan berbagai informasi dengan orang lain atau pihak yang sesuai. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita akan mengakses informasi. Dengan mengakses informasi, kita dapat menilai apa yang harus dipelajari dari informasi ini. Dalam setiap tahap dari proses informasi, dapat menerima masukan dari orang lain atau audiens di mana informasi ini disampaikan sehingga kita mendapatkan tanggapan asesmen dari suatu karya yang dihasilkan. Dan untuk merefleksi seberapa jauh keberhasilan yang telah mereka lakukan sehingga dapat menentukan apakah masih diperlukan keterampilan baru dan dapat mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan lebih baik pada kesempatan berikut. Yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran 2. Di sini kita akan membahas tentang peramban dan laman. Peramban. Peramban atau yang biasanya dikenal dengan browser adalah satu jenis perangkat lunak software yang umumnya digunakan untuk membuka halaman website di internet. Perangkat lunak ini akan lebih memudahkan pengguna dalam mengakses data atau mencari referensi yang kita butuhkan. Berikut ini adalah contoh aplikasi peramban yang populer digunakan. Yang pertama adalah Google Chrome. Google Chrome pertama kali dirilis oleh Google pada tanggal 2 September 2008, yang saat itu hanya untuk Microsoft Windows karena masih dalam status beta. Lalu pada 11 Desember pada tahun yang sama, Google Chrome diluncurkan untuk semua sistem operasi karena telah mencapai versi stabil. Nah, ini adalah peramban Google Chrome. Gambarnya seperti ini. Yang kedua adalah Safari. Safari adalah aplikasi peramban yang dikembangkan oleh perusahaan Apple. Pertama kali diluncurkan 7 Januari 2003. Sampai tahun 2012 terdapat versi Safari atau platform Windows. Namun saat ini Safari hanya tersedia untuk OS, macOS, iOS, dan iPad OS. Nah, ini adalah tampilan peramban yang berupa gambar peramban Safari. Yang ketiga adalah Mozilla Firefox. Mozilla Firefox pertama kali diluncurkan pada tanggal 23 September 2003 oleh Mozilla Foundation. Firefox tersedia untuk berbagai macam OS seperti Windows, Linux, Solaris, macOS, Android, dan iOS. Gambar peramban Mozilla Firefox seperti ini. Ini sudah versi terbaru. Yang keempat adalah Opera. Opera merupakan sebuah aplikasi peramban yang dapat dijalankan oleh OS Windows, Mac OS, Android, dan Linux. Pertama kali diluncurkan pada 10 April 1995. Ini adalah peramban Opera. Bahkan sekarang ada yang namanya Opera Mini. Yang kelima adalah Microsoft Edge. Peramban Microsoft Edge dibangun oleh Microsoft untuk menggantikan Internet Explorer yang memiliki kesan lambat. Microsoft Edge pertama kali diperkenalkan pada 29 Juli 2015. Ini adalah gambar peramban Microsoft Edge.
Setelah mengetahui jenis-jenis peramban atau browser, apa saja yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran, terdapat pula suatu plugin yang terdapat pada browser dan dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Plugin adalah kode software dengan fungsi tertentu yang memungkinkan aplikasi atau program untuk menjalankan fitur tambahan di aplikasi atau program tersebut. Plugin yang dapat digunakan untuk pembelajaran antara lain screen recorder, screenshot, image, kalkulator, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari URL dan domain. Sahabat rumah belajar yang berbahagia, Uniform Locator atau URL adalah sebuah cara bagaimana kita menemukan sebuah lokasi file yang berada di internet, baik berupa situs, gambar, video, program perangkat lunak, ataupun jenis file lainnya yang di host di server. Sedangkan domain adalah alamat sebuah situs web. Sebenarnya alamat dari situs-situs yang eksis di internet ini bentuk dasarnya berupa angka-angka, contohnya 17.125.135.147. Bila angka ini diketik di address bar di penjelajah web, maka akan terbuka situs web Google. Contoh lain adalah 72.30.38.140. Kalau ini diketik maka akan terbuka Yahoo. Pengguna angka-angka ini sering disebut dengan alamat IP. Padahal itu sebenarnya adalah alamat domain. Ada GTLD, Generic Top Level Domain. Domain jenis ini adalah sebenarnya milik Amerika, namun karena domain-domain GTLD sering digunakan, sehingga terlihat seperti domain standar untuk alamat internet. Contohnya GTLD adalah .com, digunakan untuk kepentingan komersil atau perusahaan. Ini titik ini dibaca .net, digunakan untuk kepentingan network infrastruktur. .org digunakan untuk kepentingan organisasi. Ada .info digunakan untuk kepentingan informasional situs web. Yang kelima adalah .name, digunakan untuk kepentingan keluarga atau perorangan. Ada .edu, digunakan untuk kepentingan pendidikan, terbatas hanya untuk kalangan pendidikan. Ada .mil, digunakan untuk kepentingan militer, terbatas hanya untuk militer saja. Ada .biz, digunakan untuk kepentingan bisnis. Ada .tv, digunakan untuk entertainment seperti televisi, radio, majalah, dan lain-lain. Ada .travel, digunakan untuk kepentingan bisnis dan pariwisata. Ada CCTLD, ada Country Codec Top Level Domain. Ini adalah domain yang disediakan untuk masing-masing negara, seperti Korea menggunakan .kr, Indonesia menggunakan .id, Singapura menggunakan .sg, Malaysia menggunakan .mj, dan Cina menggunakan .cn. Untuk Indonesia terbagi menjadi beberapa subdomain seperti .or.id digunakan untuk organisasi, .co.id digunakan untuk komersil, .go.id digunakan untuk pemerintahan, khususnya pemerintahan, dan harus ada izin dari pemerintah bersangkutan. Ada .ac.id digunakan untuk pendidikan seperti universitas. Ada .sch.id digunakan untuk sekolah. .net.id digunakan untuk internet provider. .web.id digunakan untuk umum. Website merupakan suatu kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi. Ada teks, data, gambar, diam maupun bergerak, animasi, suara, video, maupun gabungan dari semuanya. Baik itu bersifat statis maupun dinamis. Yang dimana membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman
halaman atau hyperlink. Website terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya jenis-jenis website yang ada. Terdapat jenis website yang dikategorikan berdasarkan fungsinya seperti blog, website e-commerce, website perusahaan, website organisasi atau instansi pemerintah, website berita, dan website pembelajaran. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sahabat rumah belajar, website e-commerce adalah suatu website yang digunakan untuk penyebaran atau penyebaran, pembelian, penjualan, pemasangan barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi menggunakan www atau jaringan komputer lainnya. Contohnya website e-commerce adalah tokopedia.com, lazada.co.id, shopee.co.id, bukalapak.com, dan masih banyak lainnya. Website yang kedua adalah jenisnya website perusahaan, adalah suatu website yang berisi informasi umum terkait sebuah perusahaan yang disediakan melalui jalur internet dan bisa diakses oleh siapa saja. Contoh website perusahaan adalah bni.co.id, gojek.com, netmedia.co.id, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya adalah website instansi pemerintah. Adalah suatu website yang berisi informasi tentang instansi pemerintah pada suatu daerah yang biasanya menggunakan subdomain .go.id. Contohnya website instansi pemerintah seperti jabarprof.go.id, kemendikbud.go.id, kominfo.go.id, dan masih banyak instansi pemerintah yang lainnya. Website berita adalah website yang menyajikan beragam informasi terbaru seputar kejadian yang sedang terjadi di suatu negara atau dunia. Website berita ini terbentuk untuk dapat memenuhi keinginan masyarakat yang saat ini tidak dapat terlepas dari gadget atau komputer dalam aktivitas sehari-hari. Contoh dari websitenya adalah detik.com, kompas.com, liputan6.com, dan masih banyak lagi lainnya. Yang terakhir adalah website sekolah. Adalah suatu website yang berisikan informasi terkait sebuah sekolah. Secara resmi, website sekolah menggunakan domain.sch.id. Biasanya di dalam sebuah website sekolah berisi informasi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, pengumuman tentang kegiatan sekolah, informasi penerimaan siswa baru untuk sekolah swasta, dan informasi profil sekolah seperti alamat, visi misi, dan sejarah sekolah. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, website pembelajaran sudah banyak diterapkan dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Website pembelajaran yang tersedia memanfaatkan jaringan internet dan melakukan proses belajar mengajar dengan jangkauan guru maupun murid yang luas. Contoh dari website pembelajaran yang ada saat ini yakni portal Rumah Belajar, Wikipedia, Khan Academy, dan masih banyak lainnya. Sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan belajar tentang kegiatan pembelajaran 3 tentang aktivitas berinternet. Aktivitas yang pertama adalah searching dan browsing. Apa yang akan sahabat lakukan ketika ingin mencari bahan pembelajaran di internet? Tentunya sahabat akan membuka satu website yang memiliki mesin pencari. Tahukah sahabat apa yang dimaksud dengan mesin pencari? Mesin pencari atau biasanya disebut dengan search engine adalah sebuah program komputer tertentu yang khusus difungsikan untuk membantu pengguna dalam mencari berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan World Wide Web pada sejumlah jaringan komputer server. Terdapat berbagai jenis search engine yang biasanya digunakan, diantaranya adalah Google, Bing, Yahoo, dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah Google. Google merupakan mesin pencari di web yang paling sering digunakan. Pada tahun 2017 tercatat 77,4
43% pengguna internet menggunakan Google sebagai mesin pencarinya, karena kepopulerannya saat ini muncul istilah googling, yaitu aktivitas pencarian melalui mesin pencarian Google. Ini adalah logo tampilan search engine Google. Di sini kita akan silakan masukkan kata kuncinya apa yang Anda ingin cari, sahabat rumah belajar. Yang kedua adalah Bing. Bing merupakan bentuk reinkarnasi yang dilakukan Microsoft terhadap ketiga mesin pencari produksinya terdahulu, yakni Live Search, Windows Live Search, dan MSN Search. Bing diciptakan dengan menggunakan suatu teknologi, yakni PowerSet, yang telah dibeli Microsoft pada tahun 2008. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh hasil pencarian yang lebih akurat. Ini adalah tampilan Bing, logo ada B di sini, ada Bingnya, gambarnya seperti ini. Disinilah nanti sahabat rumah belajar akan memasukkan atau mencari informasi yang ada di internet menggunakan search engine Bing. Yang kedua adalah Yahoo. Yahoo adalah sebuah perusahaan internet multinasional yang berpusat di Sunnyvale, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini terkenal karena portal webnya serta mesin pencarian Yahoo Search, Yahoo Directory, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Group, Yahoo Answer, dan situs dan layanan periklanan, peta daring berbagi video, olahraga fantasi, dan media sosialnya. Yahoo adalah salah satu situs web terbesar di Amerika Serikat. Yahoo adalah sebuah portal web populer yang dioperasikan perusahaan yang bernama Yahoo Inc. Meski populernya saat ini jauh di bawah Google, namun Yahoo telah membantu pengguna internet sejak tahun 1995, 2 tahun lebih awal dari kemunculan Google. Ini adalah tampilan search engine Yahoo. Yang ketiga adalah Axe. Axe merupakan search engine yang fungsinya untuk mencari informasi berupa gambar, dokumen, video, referensi, dan berita. Situs mesin pencari yang satu ini mengunggulkan kemampuannya untuk memahami bahasa manusia. Pengguna bisa menggunakan kalimat lengkap, bukan kata kunci. Nah, ini tampilannya Axe. Untuk melakukan pencarian terkait bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik atau siswa pada saat pembelajaran, sahabat dapat menuliskan keyword mata pelajaran apa yang akan sahabat cari pada search bar. Ketika sahabat mencari bahan untuk pembelajaran, referensi yang akan ditawarkan dapat berupa materi yang berasal dari suatu artikel yang ditulis secara kolaborasi pada situs Wikipedia. Dapat berupa video yang diunggah upload pada channel YouTube, atau bahkan sahabat dapat mencari materi pembelajaran yang ingin sahabat cari pada portal rumah belajar. Selanjutnya adalah email. Nah, surat elektronik email adalah sarana mengirim surat melalui jalur jaringan komputer, misalnya internet. Surat elektronik sudah mulai dipakai pada tahun 1960-an. Struktur alamat surat sebagai contohnya jayadi@belajar.kemdikbud.go.id. Dari alamat email surat ini, jika diuraikan keterangannya sebagai berikut. Jayadi adalah nama pengguna atau user dari pemilik surat atau surat elektronik. Belajar.kemdikbud.go.id adalah nama mail server tempat pengguna yang dituju. Rinciannya, belajar. Jadi kita kupas belajar.kemdikbud.go.id. Kalau kita kupas
Belajar merupakan subdomain, biasanya mengadu pada alamat fisik suatu situs. Kemdikbud adalah domain, biasanya menunjukkan nama perusahaan, lembaga, organisasi, atau perorangan. Go adalah second level domain, menunjukkan bahwa domain itu termasuk kategori government atau pemerintahan. ID itu adalah top level domain, menunjukkan bahwa domain ini terdaftar dalam otoritas domain Indonesia. Berikut ini adalah 5 layanan email terbaik pada tahun 2020. Yang pertama adalah Proton Mail, merupakan layanan surat berbayar yang mengedepankan keamanan dan privasi data. Ketika pendaftar layanan Proton Mail, Anda dapat mendaftar secara anonymous dan tidak ada pencatatan alamat IP. Anonymous ini adalah semacam penyamaran. Gambar 3.5 Proton Mail seperti ini bentuk gambarnya. Selanjutnya adalah yang kedua adalah Gmail. Sejak diluncurkan pada tahun 2004, Gmail menjadi pemimpin pasar dalam layanan email gratis dengan lebih dari miliaran pengguna dari seluruh dunia. Keunggulan dari Gmail dengan layanan email gratis lainnya adalah integrasi Gmail dengan produk-produk Google lainnya seperti Google Drive, YouTube, Blogspot, Google Plus, dan lain-lain. Namun untuk saat ini Google Plus sudah tidak diaktifkan lagi di Google. Gmail juga dapat berintegrasi dengan mudah pada perangkat smartphone Anda, terutama jika Anda menggunakan smartphone berplatform Android. Dengan menggunakan G Suite for Education, Anda juga berhak menikmati layanan kolaborasi dari Google seperti Google Doc, Google Sheet, Google Slide, dan Google Classroom yang layak dicoba untuk proses belajar mengajar di sekolah Anda. Ya, Gmail seperti ini. Untuk mengetahui cara membuatnya Gmail, Anda bisa menonton video ini. Ini adalah logo daripada gambar email yang Gmail. Yang ketiga adalah Outlook. Jika Anda pengguna setiap produk Microsoft, maka Anda wajib untuk memiliki akun surel Outlook. Outlook merupakan layanan surel yang dibuat oleh Microsoft. Microsoft menyediakan akun Office 365 secara gratis untuk pendidikan. Dengan menggunakan akun Office 365, Anda dapat berkolaborasi dalam penggunaan aplikasi Office seperti Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Ini adalah tampilan gambar Outlook. Yang keempat adalah Yahoo Mail. Sebelum muncul Gmail, Yahoo pernah menjadi terbaik dalam layanan surel gratis. Ini adalah tampilan daripada Gmail, Yahoo Mail. Yang terakhir adalah Zoho, adalah layanan surel berbayar yang berorientasi bisnis. Dalam paket layanan, Zoho menyediakan berbagai macam fitur kolaborasi seperti kalender, modul tugas, catatan, dan kontak. Tampilan Zoho adalah seperti ini, Zoho Mail. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang CloudStrode. CloudStrode menyimpan awan merupakan media penyimpanan yang dalam pengaksesannya memerlukan jaringan internet. Teknologi CloudStrode ini lebih fleksibel karena kita sebagai pengguna tidak membutuhkan media fisik lagi untuk menyimpan data. Semua data akan disimpan di penyedia layanan CloudStrode. Jadi selain lebih fleksibel, kapanpun membutuhkan data tersebut dapat langsung mengaksesnya di mana dan kapan saja asalkan ada koneksi internet. Ini adalah ketiga penyimpanan awan yang populer saat ini. Ada Drive, Google Drive, OneDrive, dan Dropbox. Yang pertama adalah kita bahas tentang Google Drive. Adalah layanan penyimpanan daring milik Google
Yang diluncurkan pada 24 April 2012, layanan ini merupakan ekstensi dari Google Doc dan akan menggantikan URL doc.google.com dengan drive.google.com setelah diaktifkannya. Yang kedua adalah OneDrive. Sebelum bernama SkyDrive, Windows Live, SkyDrive, dan Windows Live Folder merupakan layanan komputasi awan yang mirip dengan Dropbox dan Google Drive yang memungkinkan pengguna mengunggah dan mensinkronkan berkas ke suatu penyimpanan awan dan kemudian mengakses melalui perambahan web. Yang ketiga adalah Dropbox, adalah layanan penyedia data berbasis web yang dioperasikan oleh Dropbox Inc. Dropbox menggunakan sistem penyimpanan berjaringan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan berbagi data secara berkas dengan pengguna lain di internet menggunakan sinkronisasi data. Manfaat ketika menggunakan cloud storage adalah tempat penyimpanan data. Manfaat yang kita rasakan antara lain mudah dalam pengarsipan data, memudahkan dalam bekerja sama, menghemat biaya, dan menghemat waktu. Yang D adalah aktivitas belajar mengajar menggunakan internet. Di era revolusi industri 4.0 ini menuntut segala pekerjaan dengan menggunakan teknologi baik dari sektor industri, kesehatan maupun pendidikan. Di sektor pendidikan, sudah banyak industri di Indonesia yang telah mengembangkan learning management system atau lebih mudahnya kita menyebutnya biasanya LMS. Dari mulai yang berbayar hingga yang tidak berbayar untuk membantu proses belajar mengajar di kelas. LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik, dan isi pelatihan. Contoh LMS yang telah diterapkan saat ini adalah Kelasmaya dan portal Rumah Belajar. Ada Moodle, Edmodo, Google Classroom, dan masih banyak lainnya. Kelasmaya merupakan salah satu fitur yang ada pada portal Rumah Belajar. Kelasmaya ini sudah banyak digunakan dan sudah banyak diduplikasi oleh provinsi yang ada di Indonesia, contohnya seperti Provinsi Bali, Lampung, Aceh, Banten, Jakarta, dan masih banyak lainnya. Kelasmaya menyediakan ruang virtual untuk guru dan siswa untuk saling berkolaborasi dalam hal pembelajaran di kelas virtual. Guru dapat memberikan soal, tugas, ataupun kuis kepada siswanya melalui Kelasmaya, dan penilaian yang dilakukan pun dapat dilakukan pada LMS tersebut. Berikut adalah tampilan gambar dari Kelasmaya Rumah Belajar. Ada Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan konsep pembelajaran elektronik atau e-learning. Model dapat digunakan secara bebas sebagai produk sumber terbuka atau open source di bawah lisensi GNU. Apapun yang bisa menjalankan PHP dan mendukung database SQL. Ini adalah model seperti ini tampilannya. Yang selanjutnya adalah Edmodo, adalah platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang diperuntukkan untuk guru, murid, sekaligus orang tua murid. Edmodo pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 2008 oleh Nick Bourne dan Jeff O'Hara, dan Edmodo sendiri bisa dibilang merupakan program e-learning yang menerapkan sistem pembelajaran yang mudah, efisien, sekaligus lebih menyenangkan. Ini berikut ini adalah tampilan gambar Edmodo. Google Classroom adalah suatu layanan kelas virtual yang dimiliki oleh Google, di mana Google Classroom memertalikan banyaknya layanan Google secara berbarengan guna mengulurkan sambungan tangan bagi lembaga-lembaga pendidikan agar beralih
cara menuju sistem tanpa kertas. Ini adalah tampilan daripada Google Classroom. Yang terakhir kita akan memasuki pada pembelajaran keempat, yaitu membahas tentang internet di lingkungan sekolah. Akses internet di sekolah. Pada era saat ini, keberadaan internet di sekolah menjadi penting karena internet telah menjalar di setiap lini kehidupan, tidak terkecuali untuk pendidikan. Meskipun sebagian orang berpendapat bahwa internet banyak memberikan dampak negatif, namun ternyata jika manusia dapat melihat dan memanfaatkan sisi positif, maka internet dapat sangat bermanfaat untuk pendidikan. Berikut adalah manfaat adanya internet di sekolah. Yang pertama, dapat menjalin komunikasi dengan mudah. Artinya, akan mempermudah komunikasi antara guru dengan murid. Yang kedua, praktik mengajar lebih fleksibel. Ini termasuk terobosan baru dalam dunia pendidikan, dalam pengajaran bahwa di zaman sekarang proses belajar bisa secara online, tidak melulu di dalam kelas. Yang ketiga adalah mempermudah proses administrasi. Administrasi yang menggunakan internet, misalkan pengisian dapodik, surat menyurat, pendaftaran siswa baru, terus peningkat mutu pendidikan dan sebagainya. Yang B adalah domain resmi sekolah. Setelah mempelajari jenis-jenis domain, sekarang tentunya Anda telah mengetahui domain resmi sekolah adalah yang menggunakan domain sch.id. Berikut adalah contoh domain resmi sekolah. Ada 4, ada ini sman5 jakarta.sch.id, ada smkn1 Tanjung Pinang.sch.id, ada smpn2 surakarta.sch.id, dan sdn1 bantan.sch.id. Langkah-langkah untuk mendapatkan domain resmi sekolah. Yang pertama, mempersiapkan nama domain sekolah tidak melebihi 63 karakter. Yang berikutnya lagi adalah mewakili nama sekolah atau lembaga atau satuan pendidikan. Dianjurkan bahwa nama domain itu adalah kalau lebih mudahnya di bawah 10 karakter. Yang kedua adalah persiapan anggaran biaya domain, ini untuk pembelian domain atau kita menyewanya. Yang termasuk di dalamnya adalah untuk memperpanjang domain. Yang ketiga adalah persiapan dokumen persyaratan. Ini yang apabila kita mau mendaftarkan di domain sch.id. Yang pertama adalah scan KTP penanggung jawab. Ini bisa adminnya. Yang kedua adalah scan surat permohonan kepala sekolah. Yang ketiga, scan surat kuasa kepala sekolah kepada penanggung jawab untuk pendaftaran nama domain. Selanjutnya, jika berkas ini sudah cukup, ketika berkas ini selanjutnya adalah yang keempat, kita akan mencari atau menemukan penyedia jasa pembelian domain. Ini tergabung dalam PANDI, adalah pengelola nama domain internet di Indonesia. Merupakan sebuah badan hukum yang ditunjuk oleh Kominfo untuk mengelola domain ID. Untuk itu silakan Anda bisa meregistrasikan pada alamat ini. Yang kelima, ini adalah sangat penting, jangan serahkan pengelolaan domain kepada oknum di luar sekolah. Jadi kalau bisa dalam pengelolaan domain itu sebaiknya pihak sekolah sendiri yang mengelolanya. Tujuannya adalah bila nanti ada memperpanjang waktu, maka kita tidak terlalu sulit. Yang ketiga adalah website resmi sekolah. Apakah sekolah Anda sudah memiliki website resmi? Jika belum, Anda perlu mengetahui apa pentingnya sebuah website resmi sekolah.
Sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada, berikut adalah beberapa manfaat memiliki domain atau web dan website resmi sekolah. Yang pertama, website sebagai identitas resmi sekolah di internet. Yang kedua, website memberikan kesan high-tech sekolah. Yang ketiga, kemudahan informasi seperti sejarah berdirinya sekolah, visi misi sekolah, profil pendidik, pengumuman sekolah, alamat sekolah, alumni, ekskul, dan prestasi yang diraih oleh sekolah tersebut. Pembuatan sebuah website biasanya identik dengan biaya yang tinggi karena biasanya menggunakan jasa konsultasi pengembang website. Namun untuk saat ini terdapat sebuah plafon yang membangun sebuah website tanpa harus coding dan sehingga Anda yang bukan programmer pun dapat melakukannya. Platform tersebut biasanya dikenal dengan istilah website building platform. Website building platform builder menyediakan layanan membuat website dengan menggunakan metode drag and drop. Di dalam platform tersebut juga telah tersedia template-template website desain, di mana Anda dapat dengan mudah memilihnya dan Anda bisa mengganti warna, tulisan maupun gambarnya. Website juga yang Anda buat menggunakan website builder platform juga akan secara otomatis terhosting di dalam platform tersebut, sehingga Anda tidak perlu lagi sewa jasa hosting di tempat lain. Adapun contoh dan dari platform tersebut adalah yang pertama Wix. Membuat website dengan Wix adalah hal yang sangatlah mudah dan Anda tinggal mendaftar di halaman website kemudian langsung membuat website yang Anda inginkan. Terdapat dua opsi cara membuat website awal dengan website builder ini, yakni menggunakan Wix AD atau melalui editor, atau Wix menyediakan opsi Wix gratis. Anda diberi pilihan ini saat membuat website pertama. Secara fungsionalitas, Wix gratis sudah memberikan Anda template desain dan beberapa fitur responsif. Namun jika Anda menginginkan hal yang lebih, maka mau tidak mau Anda harus membayar. Ini contoh platform Wix. Yang kedua, platform Wix-nya adalah WordPress. WordPress adalah sistem manajemen konten atau CMS dan pembangun situs web gratis. Ini digunakan oleh lebih dari 32% situs web di seluruh penjuru dunia, yang menjadikannya platform yang paling banyak digunakan di dunia. Banyak merek teratas menggunakan WordPress secara aktif untuk situs web mereka. Di dalam WordPress tersedia banyak sekali plugin yang dapat Anda pasang sesuai dengan kebutuhan. Komunitas penggunaan WordPress juga telah terbangun sehingga apabila Anda mengalami kesulitan, banyak teman-teman dari komunitas WordPress yang siap membantu Anda. Ini adalah gambar platform WordPress. Yang selanjutnya adalah Weebly. Weebly adalah platform pembuat web yang sangat populer. Weebly menyediakan layanan pembuatan website dan hosting website. Pembuatan website menggunakan Weebly dilakukan dengan cara drag and drop teks, gambar dan konten lainnya di dalam halaman website dari komunitas website Anda, dari komunitas WordPress yang siap membantu Anda. Ini adalah platform Weebly. Nah, sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada, demikian pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat rumah belajar yang berada. Sampai jumpa pada level 2 pembatik tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.